Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Pada part kemarin, Madara berhasil menyerap para biju ke dalam dirinya, dan hal tersebut membuatnya menjadi seorang Jinchuriki yang sempurna. Hal demikian pula terjadi, di mana Naruto dan Sasuke telah kehilangan kesadarannya, di mana situasi tersebut menjadi sangat buruk lagi, karena hanya mereka lah yang bisa mengalahkan Madara. Selain itu, Madara juga tidak sendirian. Ia dibantu oleh Zetsu hitam dan putih untuk mengalahkan aliansi Shinobi, di mana Zetsu putih mengendalikan tubuh Yamato untuk menyerang para pasukan aliansi Shinobi, sementara Zetsu hitam mengendalikan tubuh Obito. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto Shippuden Part 23 versi efek anime. Part kali ini diawali dari Obito yang berhasil mengambil beberapa biju, dan setelah mengambilnya, ia pun langsung pergi ke tempat Naruto. Tujuannya agar dirinya bisa menghidupkan Naruto kembali, dengan cara memberikan beberapa biju ke dalam tubuh Naruto. Di tempat lain, Sasuke terluka parah akibat tusukan pedang dari Madara. Hal tersebut membuatnya merintih kesakitan, sampai Sasuke terlihat akan mati. Namun hal tak terduga terjadi di mana Kabuto datang untuk menyelamatkan Sasuke. Hal tersebut membuat kelompok Orochimaru terkejut. Namun Kabuto menjelaskan alasannya menolong Sasuke, karena ia berhutang budi kepada Itachi karena telah membuatnya mengingat apa tujuan utamanya dahulu. Oleh karena itu, ia ingin menebusnya dengan cara menolong Sasuke agar tidak mati. Di sisi lain, Guru Gai dan yang lain tiba dan membantu yang lain untuk mengalahkan Madara. Hal buruk pun terjadi karena Kakashi, Minato, dan Gaara telah kelelahan. Ditambah, Madara hanya bisa diserang dengan Senjutsu dan Taijutsu saja. Hal tersebut membuat keadaan menjadi menegangkan. Sampai akhirnya, Guru Gai pun menghadapinya. Namun kali ini, Guru Gai berbeda dari biasanya. Karena sekarang, mau tidak mau, ia harus menggunakan teknik terakhirnya. Yaps, teknik yang ia gunakan adalah gerbang ke-8, atau bisa dikenal dengan gerbang kematian. Nah, apa sih teknik tersebut? Teknik ini adalah teknik tertinggi dari pengguna Taijutsu, di mana teknik ini bisa menambah kekuatan sang pengguna 10 kali lipat dibanding sebelumnya. Atau bisa dibilang, mode ini dikatakan melebihi kekuatan dari kelima Kage. Akan tapi, resiko menggunakan teknik ini sangatlah besar, karena setelah mengeluarkan teknik terakhirnya, sang pengguna akan mati. Karena tujuan teknik gerbang kematian adalah membuka limitasi batas kekuatan seseorang. Dan dalam anime Naruto, ada beberapa orang saja yang memiliki teknik tersebut. Orang itu adalah Guru Gai dan ayahnya saja. Karena teknik ini hanya bisa dikuasai ketika orang tersebut telah berlatih keras sejak dahulu kala. Dan di saat yang sama pula, kita diperlihatkan masa lalu dari Guru Gai, di mana saat kecilnya, ia adalah anak biasa tanpa kekuatan apapun. Namun ia tetap gigih agar ia bisa menjadi shinobi yang hebat. Akan tapi, usahanya tetap gagal, karena seseorang yang tidak bisa menggunakan ninjutsu tidak akan menjadi seorang shinobi. Namun ia tidak menanggapi kata orang-orang, dan sejak saat itu, ia mulai berlatih keras untuk mencapai tujuannya. Selain itu, ia juga selalu disemangati oleh ayahnya, karena ayahnya di sini mempunyai nasib yang sama dengannya, yaitu ayahnya tidak bisa menggunakan ninjutsu dan taijutsu. Dan lebih parahnya lagi, sekarang ia masih menjadi genin abadi, karena ia tidak lulus tes untuk menjadi seorang chunin. Di suatu hari, Guru Gai sudah semakin kuat, namun setelah melihat Kakashi, ia pun mulai iri dengannya. Karena Kakashi adalah seorang yang kuat, pintar, dan cerdas. Sementara dirinya hanya bisa menggunakan taijutsunya saja. Lagi dan lagi, untuk mencapai tujuan menjadi shinobi yang kuat, ia pun menambah jam berlatihnya. Dan Gai melakukan hal tersebut bertahun-tahun. Karena suatu hal, akhirnya Kakashi dan Gai mulai berlatih bersama. Dan sejak dari situ, Gai dan Kakashi menjadi rival. Bukan hanya dalam segi fisik, namun kekuatannya pun juga seimbang, meskipun Gai tidak bisa menggunakan ninjutsu. Dan sejak saat itu, Gai mempunyai julukan si biru dari Konoha. Kita kembali ke inti cerita. Setelah Guru Gai mengaktifkan gerbang kematian, ia langsung menyerang Madara dengan seluruh kekuatannya. Yaps, ternyata serangan dari Guru Gai cukup membuat Madara kesulitan, karena serangan dari Guru Gai pun sangat mematikan. Akan tapi, Madara pun masih bisa mengatasi kekuatan dari Guru Gai. Kemudian Guru Gai menambah daya serangnya. Itu pun berhasil membuat Madara terpojok. Akan tapi, kekuatan dari Guru Gai masih kurang kuat untuk mengalahkannya. Dan di saat terakhir, mau tidak mau, Gai harus menggunakan seluruh kekuatan penuhnya.
dan teknik terakhirnya tersebut ia pelajari dari ayahnya. Yap, teknik terakhirnya bernama Night Gai, di mana teknik tersebut adalah serangan terakhir dan terkuat dari Guru Gai. Serangan tersebut membuat Madara pun kewalahan sampai sebagian tubuh Jinchurikinya hancur. Namun Madara di sini tidak mati karena regenerasi Jinchurikinya cukup cepat. Selain itu, ia juga mengakui kekuatan dari Guru Gai, dan menurutnya, Guru Gai adalah orang terkuat yang ia temui sesudah Hashirama. Dan untuk memuji Guru Gai, Madara pun mencoba membunuhnya sebelum menjadi abu. Akan tapi, secara tiba-tiba Naruto datang dan membalikkan serangan dari Madara. Nah, di sini Naruto tampak berbeda dari sebelumnya. Selain itu, ia juga berhasil menyembuhkan Guru Gai yang sedang sekarat. Dan untuk mengetahui kekuatan yang didapatkan Naruto, kita kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Tepatnya, Naruto yang sedang melemah. Tiba-tiba, ia terbawa ke alam bawah sadar, dan ia di sana bertemu dengan seseorang. Seseorang tersebut mengungkapkan kalau dirinya adalah Rikudo Sennin alias Hagoromo Otsutsuki, yaitu sang pencipta ninju. Hal tersebut membuat Naruto terkejut. Selain itu, Hagoromo juga menceritakan kedua anaknya yaitu Indra dan Ashura. Indra digambarkan seseorang yang kuat dan memiliki potensi yang luar biasa. Sementara adiknya yaitu Ashura berbanding terbalik dengannya, yang mana Ashura tidak mewarisi kekuatan dari Hagoromo. Namun karena suatu hal, Ashura memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh Indra. Nah, tepatnya, kekuatan tersebut adalah pemberian dari teman-temannya. Dan mulai dari situ, Hagoromo memutuskan untuk memberikan kekuatan penuhnya kepada Ashura. Namun sang kakak tidak terima dengan hal tersebut dan membuat pertarungan di antara mereka. Dan pertarungan tersebut sangat besar. Selain itu, meskipun mereka telah mati, tetapi jiwa mereka akan bereinkarnasi ke era selanjutnya. Kemudian Hagoromo juga menjelaskan bahwa reinkarnasi pertama adalah Hashirama dan Madara, di mana Hashirama menjadi Ashura dan Madara menjadi Indra. Dan di era saat ini, Hagoromo melihat bahwa Ashura berada dalam diri Naruto dan Indra dalam diri Sasuke. Selain itu, Hagoromo juga meminta Naruto dan Sasuke untuk menghentikan Madara, karena ia melihat bahwa sifat dari Madara mirip seperti sifat dari ibunya. Dan untuk mengalahkan Madara, Hagoromo memberikan kekuatan untuk menyegalnya, di mana kekuatan tersebut adalah Yin dan Yang. Kita kembali ke cerita utama. Ternyata Naruto mendapatkan kekuatan tersebut dari Rikudo Sennin, yang dimana kekuatan tersebut bisa membuat Madara berhasil di pojokan. Tak lama setelah itu, Sasuke juga tiba ke tempat Naruto dengan menggunakan jurus pemindahan dari Tobirama. Dan selanjutnya, kita diperlihatkan perubahan kekuatan dari Sasuke dan Naruto, di mana Naruto mempunyai sebuah Gododama yang sama dengan Madara. Sementara Sasuke memiliki mata Rinnegan bertomoe di mata satunya. Dengan kekuatannya tersebut membuat hawa kemenangan menjadi semakin kuat. Akan tapi, Madara tidak gentar melihat kekuatan baru yang dimiliki oleh Naruto dan Sasuke. Karena menurutnya, kekuatan baru Sasuke dan Naruto masih di bawah levelnya. Saat setelah itu, kita diperlihatkan pertarungan antara pengguna kekuatan Rikudo, di mana pertarungan tersebut sangat luar biasa, karena kekuatan mereka di atas kekuatan orang biasa. Namun Sasuke dan Naruto berhasil membuat Madara terpojok. Selain itu, kita diperlihatkan bahwa Madara mempunyai klon yang tak terlihat. Ternyata, itu adalah kekuatan dari mata Rinnegan-nya. Jurus tersebut bernama Limbo. Akan tapi, hal tersebut berhasil diatasi oleh mereka berdua, karena Naruto bisa merasakan klon tersebut. Sementara Sasuke bisa melihatnya dengan Rinnegan-nya. Hal tersebut membuat Madara terpojok. Sampai akhirnya, Madara berniat mengambil mata Rinnegan milik Obito, di mana ia pergi menemui Obito dengan cara mengambil mata Sharingan milik Kakashi. Dan kemudian, ia pergi ke dimensi Kamui untuk menemui Obito. Nah, saat di sana, Madara mengagalkan Obito yang meminta Sakura untuk menghancurkan mata Rinnegan-nya. Dan tak berapa lama, akhirnya Madara berhasil mendapatkan matanya kembali. Lalu pergi keluar dimensi tersebut dengan bantuan Zetsu hitam yang mengendalikan tubuh Obito. Karena saat ini, Obito telah kelelahan, dan jadinya Zetsu hitam mengendalikannya. Dan setelah mendapatkan kedua mata Rinnegan-nya, Madara akhirnya bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan hal tersebut juga membuatnya bisa mengaktifkan Mugen Tsukuyomi sesegera mungkin. Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu, dan selanjutnya akan terjadi banyak hal yang sangat seru. Jadi untuk itu, tunggu kelanjutan part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.